Ya puji Tuhan, pesan Tuhan diambil yaitu tentang menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada ya. Hadirkan tabut Allah. Ya kita lihat dari 2 Samuel 6 ayat yang kedua. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas karubin. Nah, jadi kalau berbicara tabut Allah tentu zaman sekarang tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu zaman sekarang tidak lagi berupa tabut Allah ya. Nah tapi waktu dulu itu bahwa lambang kehadiran Allah dilambangkan dengan tabut Allah ya. Kita tahu bahwa tabut Allah itu sebuah peti yang disalut dengan emas dan di atasnya ada kerubin, ada malaikat Tuhan yang juga terbuat dari emas. Nah ini tabut Allah itu tentunya pada waktu itu ditaruhnya di tabernakel ya, di kemah Musa, di ruangan Maha Kudus. Ya kita tahu ada pelataran, ada ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus, dan yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus di mana tabut Allah itu adalah para imam. Nah sampai kita juga udah dengar kemarin bahwa pada saat di mana bangsa Israel mengalami perang dengan Filistin dan mengalami kekalahan, yang mereka ingat langsung, wah mesti bawa tabut Allah nih. Nah akhirnya tabut Allah tentu berarti mereka ngambil tabut Allah, ini yang saya bayangkan mereka mengambil tabut Allah dari kemah tabernakel kan. Dibawalah tabut Allah ini ke medan peperangan di mana mereka lagi perang sama Filistin. Dengan berharap bahwa kalau tabut dibawa mereka menang. Nah pada waktu tabut itu dibawa, orang Filistin merasa gini, kita pasti kalah. Yang satu pikir pasti menang, yang satu bilang pasti kalah. Nah ternyata dengan dibawanya tabut Allah pun ternyata bangsa Israel masih tetap kalah. Yang menang Filistin. Nah akhirnya tabut ini dibawa oleh orang Filistin. Dan ditaruh di tempat Filistin itu selama 7 bulan lamanya. Yang artinya ini yang saya bayangkan bahwa berarti di kemah Musa di mana orang beribadah, orang datang cari Tuhan, orang yang membawa persembahan semuanya tuh mereka datang ke sana tetap melakukan sebuah kegiatan ibadah mereka tanpa kehadiran Allah. Karena Allahnya lagi ada di tempat orang Filistin selama 7 bulan. Mereka tetap melakukan, mereka gak sadar. Tidak ada kehadiran Allah pada waktu itu. Nah sampai akhirnya di tempatnya orang Filistin terjadi kekacauan. Terjadi borok lah, ini kita tahu yang kemarin kisahnya udah baca, udah kita dengar. Akhirnya dikirimlah tabut itu. Dan inilah yang dipikirin sama orang yang gak punya hubungan dengan Allah. Benda ini bagus banget. Harus dibalikin pakai kereta yang baru. Dibikinlah kereta yang baru, dikirimlah ke Israel. Nah sampai di Israel, ya singkat cerita, ditinggallah di rumahnya Abinadab selama 20 tahun. 20 tahun di rumahnya Abinadab. Artinya, berarti di tabernakel 20 tahun gak ada kehadiran Allah loh. Kalau mereka berpikir bahwa tabut Allah adalah kehadiran Allah, berarti 20 tahun, 7 bulan, mereka gak ada sama sekali. Mereka tetap menjalankan ibadah tanpa kehadiran Tuhan. Itu baru segitu. Naiklah Saul menjadi raja. Diperkirakan menjadi raja selama 40 tahun dan tabernakelnya ada di rumah Abinadab. Berarti kan 60 tahun, 7 bulan, mereka tetap ibadah di tabernakel tanpa kehadiran Allah. Nggak nyadar, bawa persembahan, bawa korban, semua dilakukan tanpa kehadiran Allah. Kenapa mereka sampai nggak menyadari itu? Ya karena buat mereka, ya tabut Allahnya juga ada di ruangan Maha Kudus dan mereka juga tidak menyadari itu ada apa nggak ada.
Nah ini yang jadi, makanya ini yang saya renungkan, kenapa Tuhan cuman mau ngomong tentang kehadiran Tuhan, membawa hadiratnya Tuhan, itu kenapa harus digambarkan sebagai dengan tabut Allah. Karena ini yang membuat kita jadi lebih bisa membayangkan bahwa inilah yang terjadi sama bangsa Israel selama 60 tahun lebih. Mereka ibadah tanpa kehadiran Tuhan. Dan mereka aman-aman aja. Mereka lakukan ibadah itu biasa-biasa aja. Bukankah itu bisa terjadi juga di zaman sekarang? Betul? Ibadah tanpa kehadiran Tuhan. Ya ke gereja mah ke gereja aja gitu. Nah jadi artinya tentang kehadiran Tuhan itu orang begitu sangat tidak menyadari, sangat menganggap bahwa Allah ada dan gak ada itu jadi hal-hal yang biasa. Nah ini yang makanya pesan Tuhan ini datang sama kita semua kan. Tuhan ingatkan bahwa hadirkan tabut Allah, hadirkan Allah dimanapun kita berada. Termasuk di gereja. Nah ini juga yang menarik bahwa ketika Daud ya, dia punya kerinduan untuk menghadirkan Allah di dalam kerajaan dia kan. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengambil, menjemput tabut Allah yang ada di rumah Abinadab. Ya kan, dia mau pindahin ke Yerusalem, ke kota Daud. Nah ini kan, dan yang sampai akhirnya kita tahu ada masalah yang di mana Usa mati. Ya, nah apa sih yang menyebabkan Usa mati gitu kan? Nah ini yang akhirnya saya juga jadi, akhirnya saya kemarin terus menyelidiki. Makanya kalau saya nggak selesaikan ini sayang gitu. Nah di dalam 1 Tawarikh 13 sangat mudah orang teralihkan dengan bentuk dari tabut Allah yang dibalut emas, bentuknya bagus. Waduh, bener-bener ini barang istimewa banget. Nah ini yang terjadi juga, saya pikir yang terjadi juga sama Daud. Daud pikir ini barang hebat, barang bagus ya. Ini luar biasa dan punya wibawa banget ini barang ini. Dan sampai akhirnya dia berunding, ayat yang ke 1 Tawarikh 13 ayat yang keempat. Di sini dikatakan maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Maksudnya membawa kembali tabut Allah ke kota Daud. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yerim. Jadi dia mengumpulkan semua orang Israel dari Sikor di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah. Jadi dia membawa orang-orangnya dia, orang-orang hebatnya dia untuk menjemput tabut Allah. Lalu dia bikin kereta yang baru karena dia pikir wah ini barang, ini indah banget, ini harus hati-hati, ini orang yang bawanya tuh benar-benar harus orang yang kuat, yang hebat, yang harus bawa. Lalu dibawalah tabut ini. Dan didampingi oleh Usa dan Ahio. Nah sampai akhirnya jalan itu karena jalannya berbatu-batu, tabut itu sampai hampir jatuh kan. Nah waktu hampir jatuh ini yang ada di pinggirnya dia adalah, yang ada di pinggir tabut adalah Uza. Lalu Uza menahan tabut itu supaya gak jatuh dan Uza disambar. Uza akhirnya mati dan karena disambar oleh api. Nah artinya gini, nah kalau kita lihat lagi ayat yang setelah 1 Tawarikh 13, nah akhirnya tabut ini tinggal di rumah Obed Edom ya kalau gak salah, dan Daud mulai berpikir, lalu mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar barang yang bagus, yang istimewa, ini tentang Tuhan. Dia mau menghadirkan Tuhan di dalam pemerintahannya dia di Yerusalem. Nah sampai akhirnya di pasal ke-15 ini barulah Daud di ayat yang ketiga dikatakan kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud lalu mengumpulkan apa? Bani Harun, orang Lewi, Bani Kehat, Uril dan terus semua yang dia kumpulkan adalah para imam.
Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu," ini ayat yang ke-12. "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu." Jadi yang tadinya dia pakai orang-orangnya dia, mungkin tentara-tentara yang karena barangnya bagus banget. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa ini yang Daud mau bawa ini bukan sekedar benda, tapi kehadiran Tuhan. Dan kalau berbicara tentang Tuhan harus melibatkan siapa? Imam. Harusnya waktu tabut itu mau tergelincir, yang harusnya nahan itu tangan imam, bukan tangan sembarang orang bisa tahan itu. Nah jadi dari sini saya memikirkan gini, bahwa betapa orang-orang percaya itu sangat mudah teralihkan dengan apa yang kita lihat yang kasat mata. Barang bagus, wah segala sesuatunya yang indah-indah, sampai kita bisa mudah teralihkan dari kehadiran Allah yang penting itu. Nah ini kan yang kemarin waktu kita di Komsel juga kita sempat bicara tentang bahwa inilah yang kadang-kadang orang zaman sekarang itu kalau datang ke gereja tuh, atau mereka mau ibadah, mau cari gereja, yang mereka tanyain apa? Musiknya bagus gak? Sound systemnya kumaha? Halus tuh? Kursinya dingin gak? AC-nya dingin gak? Di gereja gue mah panas. Ini dingin gak? Mereka tidak menanyakan, lu ngerasain gak hadirat Allah ada di situ? Kan ini, dan mereka mencari yang tempat yang paling nyaman, yang lagunya enak, yang pengkhotbahnya bagus, yang mereka nggak datang untuk mau cari kehadiran Tuhan. Jadi sangat mudah teralihkan, dan inilah yang terjadi sama bangsa Israel beribadah di bait, di tabernakel tanpa kehadiran, nggak terlalu membuat perbedaan dalam hidup mereka. Nah oleh karena ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Jangan datang sama Tuhan, dan jangan beribadah datang ke gereja hanya untuk dengar khotbah. Jangan datang untuk minta diurapin. Oh datang ke gereja karena saya tugas melayani. Nah kalau kita yang namanya kehadirannya Tuhan itu artinya gini. Tuhan hadir itu artinya Tuhan ada. Tuhan datang ada di tengah-tengah kita. Sama yang pernah kuliah pasti tahu, yang pernah sekolah. Kalau di absen, Muti hadir. Artinya si Muti ini ada, hadir. Beda sama yang saya titip tanda tangan doang, titip absen. Namanya ada, tapi Mutinya gak hadir. Nah yang namanya hadir itu ada. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan buat kita, bahwa kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita sebagai orang-orang percaya berbeda dengan agama yang lain. Allah kita dekat dengan kita, dan Allah kita itu bisa hadir. Sebetulnya Allah itu mau hadir. Makanya kenapa tabut Allah dikatakan Allah hadir. Itu bukan cuma sekedar Allah hadir. Lambang Allah hadir di tengah umatnya. Tuhan mau hadir tengah umatnya. Tapi umatnya gak peduli Allahnya hadir apa gak hadir. Sama kadang-kadang ini juga kita sebagai pelayan-pelayan yang ada di atas panggung, main musik. Jangan cuma sekedar lagunya enak nih, boleh nih dibawain. Yang harus dipikirin, waktu kita memuji Tuhan ini dengan pujian ini, Allah hadir gak? Nah ini kan yang akhirnya sangat udah terlalu, kadang-kadang kehadiran Allah menjadi, Allah hadir gak hadir itu menjadi biasa karena memang ya udah biasa aja. Ibadah aja seperti biasa. Mau lagunya kayak gimana, pokoknya gue yang penting gue suka lagu ini. Nadanya enak, kata-katanya juga enak, ini boleh nih. Kalau gue nyanyiin lagu ini jemaat pasti nangis. Bukan begitu. Seberapa kita merindukan kehadiran Tuhan. Waktu pujian penyembahan dinaikkan, seberapa kita merindukan kehadiran Tuhan. Jangan ibadah tanpa kehadiran Tuhan. Karena yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan cuma sekedar dengar khotbah yang bagus. Bukan nyanyi yang bagus doang. Tapi Allah hadir apa enggak. Kadang-kadang orang puas dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang sepertinya udah tuman ngomong dalam nama Yesus. Kalau Allah enggak hadir,
Gak ada kuasanya. Dengan otoritas yang dari Tuhan. Betul gak? Cuman ngomong doang atau betul-betul kita menyadari kehadiran Tuhan. Ini penting banget. Itulah kenapa kita diselamatkan, kenapa kita dipilih Tuhan. Supaya apa? Kita menghadirkan Allah. Dan kalau Allah hadir, perkara-perkara yang dahsyat pasti terjadi. Orang berubah bukan karena dengar firman loh. Orang berubah karena ada kehadiran Tuhan. Orang sembuh bukan karena cuma tangan, karena ada kehadiran Tuhan. Jadi begitu luar biasanya kehadiran Tuhan, dan itu yang harus dirindukan setiap kita. Nah, Daud tahu banget. Daud sangat mengerti tentang kehadiran Tuhan. Makanya dia begitu berusaha untuk membawa kembali tabut Allah. Nah, waktu tabut Allah dibawa, dia tidak taruh tabut Allah itu di tabernakel yang di dalam ruangan Maha Kudus, yang hanya orang imam-imam saja yang bisa ada di situ, yang bisa dekat dengan tabut Allah. Dia nggak bawa ke situ. Waktu dia memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab, dia bawa kemana? Ke kemah Daud. Tempat yang sederhana, tanpa tembok seperti yang di ruangan Maha Kudus yang harus melewati pelataran ruangan kudus dan ruangan nggak ada yang kayak gitu. Betul-betul di kemah yang hanya ditutup dengan kain. Dan sedangkan Daudnya sendiri ada di istana, tapi tabutnya ini ada di kemah yang very simple, sangat sederhana. Kenapa Daud menaruh tabut itu di tempat yang tanpa tembok dan semua orang bisa datang? Karena ini yang Daud pikirkan, bahwa semua orang harus mengalami kehadiran Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau, tapi setiap orang harus bisa mengalami kehadiran Tuhan. Nah, makanya Amos bilang bahwa yang nanti akan dipulihkan di akhir zaman adalah kemah Daud. Di mana semua orang datang sama Tuhan dan mengalami perjumpaan sama Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita sendiri nggak paham ini, akhirnya kita cuma jadi orang-orang yang datang ibadah, cuman mau dengar khotbah doang, ketawa, hahaha, hehe, cuman dengerin lagu dan di-entertain dengan musik-musik yang enak-enak. Bukan yang seperti itu. Inilah makanya yang Tuhan ingatkan sama kita. Kenapa Tuhan sampai ingatkan ini? Karena orang sangat mudah terdistract dengan hal-hal yang kita bisa lihat dengan mata, dengan kenyamanan. Nah, pada waktu itu, nah ini yang hebatnya lagi Daud akhirnya membawa tabut perjanjian, tabut Allah di kemah Daud, dan dia membuat satu grup orang-orang yang dipimpin oleh Asaf, para pemusik, untuk apa? Terus 24 jam memuji, menyembah di kemah Daud. Kenapa? Karena Daud tahu Allah bertahta di atas pujian umatnya. Nah, jadi hal yang kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, bahwa kita nggak bisa cuma sekedar, oh gue punya Tuhan di sono, gue percaya Tuhan itu Allah yang hidup, tapi di sono. Bagaimana dengan hidup pribadi kita? Kalau kita tahu seperti apa yang dilakukan oleh Daud, bahwa Allah bertahta di atas pujian umatnya, dia kumpulin dong para pemusik. Penyembahan yang terus menerus dinaikkan, disitulah hadirat Allah ada. Nah, bagaimana dengan kita nih? Kalau kita datang sama Tuhan secara pribadi di rumah, apakah kita datang cuma sekedar, Tuhan ini, sembuhkan saya, berkati saya, gini, atau kita datang dengan kerinduan bahwa kita mau menyembah Tuhan, karena waktu kita menyembah Tuhan, Allah hadir. Karena Tuhan berjanji, dia bertahta di atas pujian kita. Di atas pujian umatnya. Nah, jadi kalau orang yang datang ke gereja dengan satu cara pandang yang sama, ya, dengan pengetahuan yang sama. Jadi bukan cuma sekedar orang tahu, oh gue mau menyembah. Menyembah pun harus punya pengetahuan. Pengetahuan yang benar. Bahwa kita datang, kita mau Allah hadir buat saya. Kalau semua jemaat yang datang punya pandangan yang sama bahwa ada hadirat Tuhan, merindukan hadiratnya Tuhan, maka kebangunan rohani pasti terjadi. Tempat ini akan diguncangkan, pasti terjadi. Kenapa? Merindukan kehadirannya Tuhan. Jadi kalau ibadah tanpa kehadiran Tuhan, kita sama dengan agama-agama yang lain. Sama dengan
melakukan ibadah yang rutinitas saja seperti orang-orang yang lain. Yang membedakan kita kan karena kita punya Allah yang menyertai kita, yang hidup. Dan itu yang harus menjadi kerinduan kita, anak-anak Tuhan. Nah, jadi kerinduan itu dimiliki oleh Daud. Bukan semata-mata karena dia sudah jadi raja. Tapi dia ini adalah orang yang Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Artinya dia cinta banget sama Tuhan. Nah oleh karena itu di dalam Matius 22 ayat yang ke-30 ini Yesus yang bilang loh. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap. Ini bicara tentang 100%. Tuhan maunya kita mengasihi Tuhan 100%. Tapi pilihan kita, semuanya ada di dalam pilihan kita. Mau cuma mengasihi Tuhan 10%, yang 90% saya mau mencintai uang, saya mau cinta diri sendiri, saya mau cinta hal-hal dunia, tergantung dari kita. Tapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Udah pasti kan? Semakin kita cinta, siapa yang di sini pernah punya pasangan? Semakin cinta sama Tuhan. Yang pernah punya pasangan, salah banget pertanyaannya. Yang punya pasangan. Nah, semakin cinta, ya mudah-mudahan sampai hari ini gak luntur. Tapi yang cinta sama pasangannya, yang dia rindukan apa? Dia hadir. Betul gak sih? Kok keluar kota cuma sehari kayaknya aduh kangen gitu. Nah jadi kecintaan, rasa cinta itu sangat menentukan seberapa kita menginginkan kehadirannya Tuhan. Semuanya keputusan loh. Mau segenap hati, mau 100%, atau kita cuma gue mah cinta sama Tuhan 50% ya cukup. 50%-nya cinta yang lain. Tapi kalau kita betul-betul cinta Tuhan, kerinduan akan hadiratnya Tuhan itu selalu ada. Dan itu yang dilakukan oleh Daud loh. Ini Daud ini luar biasa. Kehadiran Tuhan itu yang membuat kenapa dia itu pemain kecapi di Israel saya rasa pasti banyak. Bukan cuma Daud. Cuma dia yang memuji Tuhan dengan hadirat Tuhan. Makanya waktu dia memuji Tuhan, waktu dia main kecapi, iblis gentar. Kenapa? Ada hadiratnya Tuhan. Ini orang gak punya kemampuan berperang tapi dia berani lawan Goliat. Kamu mendatangi aku dengan lembing, tombak, dan pedang. Aku datang dengan ketepel. Dia gak ngomong gitu kan. Dia aku datang dengan nama Allah semesta alam. Dia tahu tentang siapa yang bersama dengan dia. Ada hadirat Tuhan yang membuat dia menang. Nah jadi Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya waktu dia jadi raja, yang dia inginkan adalah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan dia. Di dalam pekerjaannya dia sebagai raja, di dalam hal apapun, di dalam peperangan, yang dia rindukan adalah kehadirannya Allah. Nah ini pesan ini hey wake up you. Kita sebagai orang-orang percaya sadar diri. Kita bukan cuma sekedar datang ke gereja sebuah kewajiban dan pokoknya hari Minggu udah datang. Rindukan kembali hadirat Tuhan. Karena itu yang membuat kita berubah. Itu yang membuat perbedaan. Itu yang membuat kuasa Tuhan bekerja. Itu yang membuat ada doa-doa yang dijawab Tuhan. Karena apa? Ada hadiratnya Tuhan. Hadirat Tuhan yang saya katakan bahwa dia hadir. Bukan cuma namanya doang. Tapi dia datang. Pribadi dia ada. Nah, seberapa kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Coba dah mulai. Dengan kasih waktu untuk pujian penyembahan. Waktu kita datang ada ke gereja. Waktu kita dengar ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Coba nyanyi. Ikuti kata-katanya. Setuju dulu dengan kata-katanya. Apalagi kalau kata-kata nyanyiannya sesuai firman Tuhan. Setuju dulu. Nah waktu kita memuji Tuhan dan kita tahu kehadiran Tuhan. Roh kita dengan roh Allah menjadi satu. Ini dahsyat loh. Jadi jangan kita pikir nyanyi itu, tengenah lagu nama. Gak enak gue mah gak mau nyanyi, gak enak pisan itu WL-nya mending gak ngangkat. Apa yang diangkat? Kadang yang emang WL di atas lagi ngangkat kursi. Bukan soal ngangkat, soal kitanya sendiri.
Dan diawali dengan apa? Tanya sama diri, seberapa aku mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan dengan merindukan kehadirannya, dengan memuji menyembah Tuhan, memberikan waktu untuk pujian penyembahan, itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah oleh karena itu, biarlah melalui pesan Tuhan ini kembali kita disadarkan. Jangan menjadi bangsa Israel yang datang ke tabernakelnya Musa, bawa persembahan, bawa korban, bawa lembu, kambing yang terbaik. Tapi Allah gak hadir. Gak sadar Allah gak hadir. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita pulang, kita renungin lagi. Coba kita renungin lagi, seberapa sih saya sebagai anak-anaknya Tuhan, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita ada di rumah, bukan cuma sekedar gini, yuk kita mesbah keluarga. Nah di mesbah keluarga, yang penting adalah gini, bukan mesbahnya, bukan rutin banget sama mesbahnya. Allah hadir nggak? Waktu kita mesbah keluarga, Allah hadir nggak? Oke, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu kita belajar sama-sama. Ini teguran buat kita. Waktu kita datang, ini juga saya ketegur juga, maksudnya gini. Kadang-kadang datang untuk nunggu sampai ibadah mulai gitu ya. Kadang-kadang saya suka nge-game dulu, main game gitu ya. Tapi sebenarnya kita, kalau kita rindukan kehadiran Tuhan, kita adalah orangnya, Tuhan aku rindu kehadiran-Mu. Ada waktu untuk kita sendiri datang sama Tuhan pribadi. Supaya apa? Waktu pujian penyembahan dinaikkan. Waktu bersama-sama kita sepakat memuji Tuhan. Hadirat Allah nggak bisa ditahan lagi. Siapa yang mau seperti itu terjadi? Kita semua mau terjadi kebangunan rohani, bukan cuma sekedar minta doa, bukan cuma sekedar doa, terjadi kebangunan rohani, bukan cuma sekedar itu. Kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan setelah ibadah ini aku datang berbeda dengan waktu aku pulang. Yakin gak sih? Kalau nggak ada hadirat Tuhan kita apa sih? Kalau mau jujur, datang sama pulang sama aja. Yang membuat kita beda waktu datang waktu pulang itu ada hadiratnya Tuhan, betul nggak? Kadang-kadang kata-kata ini terlalu manis. Yang kita ungkapkan itu di hadapan Tuhan itu kata-kata manis yang belum tentu benar. Membawa persembahan. Aku memberikan persembahan yang terbaik. Isinya cuma 20.000 misalnya. Isinya cuma goceng. Berani bilang ini terbaik. Bawa coba goceng itu ke mertua. Mah ini yang terbaik dari saya. Kalau gak disemprot. Tapi kita berani bawa goceng sama Tuhan dan bilang ini terbaik Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata. Jangan kita pikir perbuatan kata-kata yang manis itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Enggak. Yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita rindu Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu yang terbaik. Yang terbaik waktu Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.